Pada bab ini kita akan belajar tentang vektor koordinat dan matriks transformasi linear. Dan di video bagian pertama ini, kita akan fokus pada vektor koordinat. Nah, motivasi untuk bab ini adalah sebagai berikut. Jadi ingat, setiap pemetaan linear T dari Rn ke Rm memiliki matriks transformasi atau matriks representasi A yang berukuran M kali N. Artinya apa? Ini artinya pemetaan linear T ini dapat kita tuliskan dalam bentuk perkalian matriks Tx itu adalah sama dengan Ax, di mana X itu adalah vektor di Rn. Nah, pada bab ini kita ingin memperumum fenomena berikut, yaitu kita ingin mencari matriks representasi atau matriks transformasi A untuk pemetaan linear T dari V ke W, di mana sekarang V dan W-nya tidak perlu berupa vektor, tapi bisa berupa sembarang ruang vektor. Tapi di sini, kalau kita mau benar-benar secara naif, kalau kita memperumum secara naif, kan sebenarnya berarti TV itu sama dengan A kali V, kan. Jadi kalau kita hanya mengikuti notasi di sini, kan secara naif kita bisa tuliskan T dari V itu adalah A kali V, ya kan. Cuman di sini kita harus berhati-hati, karena notasi ini sebenarnya tidak masuk akal jika V bukan berupa vektor. Misalkan V itu berupa polinom, kan A ini matriks kali polinom ya tidak mungkin ada, kan, bentuknya tidak masuk akal gitu. Makanya notasi ini tidak masuk akal gitu. Harus berhati-hati untuk menggunakan notasi ini. Artinya notasi ini kan hanya berlaku untuk X-nya itu berbentuk vektor. Nah, di sini artinya apa? Artinya kita butuh suatu konsep untuk menuliskan V ini dalam bentuk vektor. Kalau misalkan V ini berbentuk vektor, ya kan notasinya jadi masuk akal, kan, jadinya matriks dikali vektor, jadi masuk akal gitu. Oke, nah konsep itu disebut sebagai vektor koordinat gitu. Jadi walaupun V-nya ini misalkan berupa polinom, tapi nanti kita tulis polinom itu dalam bentuk vektor, sehingga nanti perkaliannya dengan matriks menjadi masuk akal gitu. Nah, di sini konsep yang disebut vektor koordinat. Sekarang coba kita lihat definisi formalnya. Nah, jadi di sini misalkan kita punya V itu suatu ruang vektor berdimensi n ya, dan misalkan B ini adalah basis bagi V. Jadi B itu himpunan V1, V2 sampai Vn. Ini basis bagi V. Nah, sekarang misalkan kita punya sembarang vektor yang lain, misalkan vektor U, ini adalah vektor di V juga. Nah, kan dia sembarang vektor di V, kan? Artinya vektor U ini dapat dituliskan dalam kombinasi linear vektor-vektor basis. Dengan cara U itu sama dengan alfa 1 V1 ditambah alfa 2 V2 ditambah seterusnya sampai ditambah alfa n Vn, di mana alfa 1 alfa n itu suatu bilangan real. Nah, sekarang definisi dari vektor koordinat itu adalah sebagai berikut. Jadi, vektor koordinat dari U relatif terhadap basis B. Kenapa di sini relatif? Karena basis B ini kan nggak tunggal, kan, jadi bisa aja kita menggunakan basis yang lain. Nah, kalau dengan basis yang lain nanti kan alfa 1, alfa 2-nya berganti lagi, kan, berubah lagi. Tapi kalau misalkan kita mau tahu vektor koordinat U relatif terhadap basis B, kan U itu kombinasi linearnya adalah alfa 1 V1, alfa 2 V2, sampai ditambah alfa n Vn, di mana alfa 1 sampai alfa n-nya adalah skalar. Maka vektor koordinat itu adalah sebenarnya kita bisa tuliskan dalam kurung U terus subscript B gini. Jadi UB ini adalah menjadi vektor alfa 1, alfa 2 sampai alfa n, di mana alfa 1 alfa sampai alfa n ini adalah skalar-skalar dari kombinasi linearnya ya. Koefisien-koefisien dari kombinasi linearnya. Dan di sini vektor koordinat itu sebenarnya adalah suatu pemetaan gitu, pemetaan dari V ke Rn. Oke. Jadi ya kalau misalkan V ke Rn, dia pemetaan dari V ke Rn, dia memetakan vektor U ke vektor koordinat ini gitu. Oke, sekarang coba kita lihat aja contohnya. Jadi misalkan kita punya vektor U itu adalah vektor 3 min 4 di R2 ya. Ini 3, min 4 di R2. Nah, sebenarnya entry-entry-nya ini, jadi 3 dan min 4 ini sebenarnya menunjukkan koordinat vektor U relatif terhadap basis standar B sama dengan E1, E2. Jadi E1 itu adalah vektor 10 ini, E2 itu adalah vektor 01. Nah, di sini kan kita lihat 3 min 4 itu kan sebenarnya 3 dikali 1, 0 dikurang 4 kali 0, 1, kan, atau sebenarnya ini sama aja dengan U itu sebenarnya adalah 3E1 dikurang 4E2. Jadi sebenarnya di sini kalau kita mau menggunakan definisi ini, vektor U itu sebenarnya akan dipetakan ke
koefisien kombinasi linearnya. Berarti ya 34 dipetakan ke 34 juga gitu. 3-4 dipetakan ke 3-4 juga. Makanya di sini vektor koordinat U relatif terhadap basis B yaitu vektor U itu sendiri. Tapi kalau misalkan vektornya yang lain, jadi misalkan 34 ya. Ini 3-4, tapi di sini ya berubah 34. Misalkan kita mau vektor 34. Nyatakan vektor 34 ini sebagai vektor koordinat relatif terhadap basis B aksen, di mana B aksennya adalah 10 dan 12. V1-nya V10, V2-nya adalah vektor 12. Nah, di sini kita tulis vektor 34 ini dalam kombinasi linear V1 dan V2. Nah, di sini mungkin bisa kalian cari 34 itu adalah 5 dikali 10 dikurang 2 kali 12, atau ya sama aja dengan 5 V1 dikurang 2 V2. Artinya di sini vektor U, vektor 34 ini, vektor koordinatnya relatif terhadap basis B aksen adalah 5-2. 5-2 ini adalah dari koefisien kombinasi linearnya. Jadi nggak sama ya. Jadi kalau terhadap basis standar memang dia selalu sama, tapi kalau basisnya tidak standar ya nanti berbeda gitu. Oke, itu contoh yang pertama. Atau contoh yang ke-0. Sekarang coba kita lihat contoh yang pertama. Jadi kita punya soal berikut. Misalkan kita punya S itu adalah basis bagi R3, di mana S itu adalah himpunan V1, V2, V3. Dia basis bagi R3. V1-nya adalah vektor 111, V2-nya adalah vektor min 110, terus ini V3 ya. V3-nya adalah vektor 121. Ini V3. Nah, pertanyaannya adalah tentukan vektor koordinat U, di mana U itu adalah vektor 345. Tentukan vektor koordinat U relatif terhadap basis S. Ya, di sini artinya kita cari U, kita harus nyatakan U ini dalam kombinasi linear V1, V2, V3. Nah, setelah dihitung, kita dapat vektor U itu adalah 8V1 ditambah 2V2 dikurang 3V3. Jadi kita sudah menyatakan U dalam kombinasi linear V1, V2, V3. Ya, ini bisa kalian cari sendiri kenapa dapatnya seperti ini. Nah, artinya vektor koordinat U relatif terhadap basis S, ya kita tuliskan aja vektor yang isinya, yang entry-nya adalah koefisien kombinasi linear ini. Berarti dapatnya 8, 2, min 3. Oke. Nah, sekarang contoh berikutnya, mungkin yang sedikit lebih rumit. Jadi di sini diketahui S itu adalah himpunan dari polinom-polinom ya. Jadi polinomnya yang pertama adalah 1 tambah X, yang kedua adalah X tambah X kuadrat, yang berikutnya adalah 1 tambah X kuadrat. Nah, S ini adalah suatu basis bagi P2. Pertanyaannya adalah tentukan vektor koordinat sembarang polinom. Jadi kalau kita punya sembarang polinom P itu di P2 ya. Jadi P itu adalah polinom A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah tentukan vektor koordinat P ini relatif terhadap basis S. Ya, ini S ya. Nggak ada aksennya. Relatif terhadap basis S. Terus gunakan hasilnya itu untuk mencari vektor koordinat dari polinom ini. Polinom min 2 ditambah 3X dikurang X kuadrat relatif terhadap basis S. Ya, jadi di sini kita tahu, jadi kan diketahui kan S itu basis bagi P2. Artinya setiap sembarang polinom P ini dapat kita nyatakan dalam kombinasi linear P2 kan. Kombinasi linear basis-basis anggota basis-basis S. Jadi sembarang polinom itu adalah kombinasi linear dari 1 tambah X tambah X kuadrat, dan 1 ditambah X kuadrat. Jadi ini kombinasi linear ya, tulis alfa, beta, gamma. Alfa kali ini, beta kali ini, dan beta gamma kali ini. Nah, terus sekarang ya tinggal kita bongkar aja. Jadi kita himpun yang koefisiennya 1, terus yang koefisiennya X dan koefisiennya X kuadrat. Di sini yang koefisiennya 1 berarti kan alfa ditambah gamma. Yang koefisiennya X berarti kan alfa ditambah beta, yang koefisiennya X kuadrat adalah beta ditambah gamma. Artinya ya kita mau menyelesaikan, atau kita dapat SPL, kalau kita samakan polinom ini dengan yang sebelah kiri, artinya kan kita dapat SPL berikut. Jadi alfa tambah gamma ini adalah A0, alfa tambah beta adalah A1, beta tambah gamma adalah A2. Artinya sekarang kita mau cari, kan kita mau cari kombinasi linearnya kan, artinya kita mau cari alfa, beta, gamma.
Nah, di sini kalau kita selesaikan SPL ini, kita nanti dapat alfa beta gamanya seperti ini gitu. Jadi ini selesaikan SPL ini bisa pakai OBE ya. Silahkan di OBE sendiri, nanti hasilnya adalah alfanya, kita dapat alfanya adalah A0 tambah A1 dikurang A2 dibagi 2, jadi ini alfa. Terus ini kita nanti ini dapat beta, dan ini kita dapat gamma. Yang ini gamma. Dan dapat alfa beta gamanya pakai OBE ya. Artinya ya ini kombinasi linear seperti ini kan. Karena kalau sudah berhasil menghitung alfa beta gamma, kita dapat kombinasi linear seperti ini. Artinya vektor koordinat P terhadap basis S itu adalah ya tinggal kita tuliskan vektor-vektornya. Jadi di sini yang alfanya jadi entry pertama, betanya jadi entry kedua, gamanya jadi entry ketiga. Jadi ini vektor koordinat P terhadap basis S. Nah, di sini berikutnya kan, jadi yang soal pertama udah selesai, berikutnya kita diminta untuk mencari vektor koordinat dari polinom min 2 ditambah 3x dikurang x kuadrat. Ya tinggal dimasukkan ke rumusnya gitu. Jadi ini A0, ini A1, ini A2. Jadi A0-nya min 2, A1-nya 3, A2-nya min 1. Terus masukkan ke rumus umum dari vektor koordinat yang sudah kita dapatkan ke sini. Jadi kalau dimasukkan nanti dapatnya adalah 1, 2, min 3. Artinya sebenarnya apa? Artinya sebenarnya min 2 ditambah 3x dikurang x kuadrat ini adalah kalau misalkan ini kita kasih nama polinom U ya. Terus ini polinom misalkan ini P1, ini P2. Ya misalkan ini kita kasih nama U. Ini kita kasih nama U. Misalkan ini kita kasih nama P1, P2, P3. Artinya ya di sini karena vektor koordinatnya kita sudah dapat seperti ini, artinya di sini ya vektor ya misalnya dikasih nama P ya, artinya P itu adalah P ini atau yang tadi kita kasih nama U, ini adalah 1 dikali P1 ditambah 2 dikali P2 dikurang 3 dikali P3, di mana P1, P2, P3-nya adalah polinom-polinom basis S yang tadi pada soal. Jadi untuk vektor koordinat ya kira-kira seperti ini.